Setiap kali perempuan yang dilecehkan, yang pertama dipermasalahkan bukan berasal dari pelakunya, tapi justru apa yang dia dikenakan pakaiannya. Misalnya, pada hari itu dia menggunakan pakaian seperti apa? Siapa suruh menggunakan pakaian yang seksi? Justru menggunakan pakaian yang rapat itu bisa bikin penasaran, seolah-olah Ain bisa menjelaskan perilaku seseorang. Hari ini kita akan mewawancarai perempuan-perempuan dengan pakaian-pakaian yang berbeda, bukan untuk menilai, tapi untuk mendengarkan apa yang sebenarnya terjadi. Halo Kak, permisi, boleh minta tanya sebentar? Jadi di sini aku ingin mewawancarai Kakak terkait pelecehan seksual sebenarnya. Jadi sengaja ya, katanya kena pelecehan seksual dari langsung ataupun tidak langsung. Nah, kalau pernah boleh nggak dijelasin itu kejadiannya gimana dan kamu pas pakai baju apa? Aku pernah itu di rumahku sendiri pas mau keluar, padahal kayak pakai celana panjang, baju panjang, tetap aja itu ada bapak-bapak yang perilakunya itu nggak enak banget, nggak baca kan? Iya, oh iya ya, berarti kamu ini pakai bata ya. Dan pas itu kakaknya lagi pakai jilbab ya. Kalau kakaknya Sendiri ini muda, kamu anak muda gitu ya. Kalau boleh tahu kakaknya pakai baju apa ya? begitu halus sebentar dia jadi itu lewat gitu kan sih ya suka kesel gitu kan kalau kayak dua tuh males. Jadi bisa disimpulkan dari keterangan kakak berdua ini bahwa pelecehan seksual pada wanita tidak memandang cara berpakaian seseorang. Terima kasih. Pagi hari ini kita sudah bersama Kak Salsa ya, kita akan membahas tentang sudut pandang orang tentang bagaimana pelecehan seksual itu terjadi bukan hanya kepada perempuan yang memakai pakaian seksi, tetapi juga kepada perempuan yang memakai pakaian tertutup. Saya melihat kakak ini memakai pakaian yang hitam ya Kak ya, jadi apakah kakak pernah mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dengan pelecehan seksual atau kakak pernah mengalami pelecehan seksual itu sendiri? Alhamdulillah, saya tidak pernah mendapatkan pelecehan seksual. Alhamdulillah ya Kak, Kakak tidak mendapatkan perlakuan seperti itu. Sekarang gimana sih sudut pandang Kakak tentang pelecehan seksual yang terjadi pada perempuan yang dicoba? Kalau yang tidak Pada perempuan yang dicoba. oh iya. Jadi gini, pelecehan seksual itu memang bisa salah-salahkan kalau wanita. Memang wanita itu benar betul ada yang tidak. Tapi kita tidak bisa mungkiri kalau wanita itu punya trigger. Nah, jadi lelaki yang baik dan dia bisa menggunakan akal sehatnya, meskipun wanita itu punya trigger, maksudnya misalkan berpenampilan terbuka, dia tidak akan melakukan pelecehan seksual tersebut. Tapi kita sebagai wanita itu perlu melakukan usaha juga bagaimana kita menjaga diri kita sendiri agar tidak mendapatkan pelecehan seksual tersebut. Ibaratnya, misalnya seorang wanita keluar dari rumahnya itu, kita kan nggak tahu. Kita keluar rumah, kita bisa bertemu puluhan sampai ratusan, mungkin ribuan laki-laki dalam satu hari tersebut, dan kita tidak bisa mengetahui mana pria yang baik dan tidak. Makanya kita perlu membuat pertahanan diri misalnya seperti itu ya. Nah makanya dari itu sebagai seorang muslim maka saya akan menyampaikan dalam sudut pandang Islam bagaimana Islam menanggapi terkait masalah ini. Jadi Islam itu tidak hanya menuntut wanita aja tetapi lelaki itu juga disuruh dituntut untuk menjaga kandungannya. Jadi memang dari kedua belah pihak ini masing-masing dituntut untuk menjaga dirinya agar pelecehan ini tidak terjadi. Maka untuk supaya hal ini dapat dicegah dibutuhkan kedua belah pihak untuk supaya pelecehan seksual tidak terjadi.
Ya, terima kasih Kak Salsa atas sudut pandang yang sudah diberi. Jadi tidak hanya perempuan yang disuruh untuk menutup pacarnya, tetapi laki-laki juga disuruh untuk menjaga pandangan agar tidak terjadi pelecehan seksual. Mereka datang dari latar belakang yang berbeda, berpakaian dengan cara yang berbeda, tapi satu hal yang sama, mereka pernah diperlakukan tidak semestinya. Dan itu terjadi bukan karena baju mereka, tapi karena budaya yang melekat membenarkan perilaku pelaku, budaya yang sibuk menilai korban tapi lupa mengadili yang seharusnya disalahkan.